Iya. Wah, cita-cita dulu saya pengen jadi ahli nuklir. Iya. Wah, gak usah kan. Kasan rumah sakit sakit adem gitu kan. Sudah dingin gitu kan. Padahal memasuki masa kritis itu tadi. Itu yang harus jadi perhatian. Memberantas nyamuknya itu yang penting. Artinya fogging itu salah satu bagian untuk memberantas nyamuk. Tetangga sebelah itu yang dirawat di rumah sakit enggak karena demam. Ya, atau sebelah ada enggak. Jangan sampai nanti ternyata dianggap panas biasa, ternyata DB. Halo Sobat Sehat, kali ini kita kembali lagi dalam Podcast Corner. Dan spesial untuk hari ini kita hadirkan tamu yang luar biasa sekali. Kali ini kita hadirkan Dr. Harnowo Wilujeng, spesialis penyakit dalam. Beliau ini sangat berpengalaman dalam menangani pasien berbagai jenis penyakit dalam. Dan untuk hari ini kita akan mengangkat tema tentang demam berdarah. Halo Dr. Harnowo, bagaimana kabarnya dok? Halo, baik, kabar baik. Ya, gimana kabarnya Mbak Bida? Luar biasa. Wah, ini studionya luar biasa ya. Suasananya enak ya dok ya? Iya, nyaman. Nyaman ya. kita akan ngobrol santai dok di sini nanti. Jadi nggak kaku, supaya Sobat Sehat itu bisa mengetahui poin-poin apa saja yang penting untuk mengetahui tentang demam berdarah. Iya, tapi sebelum itu saya miss dengan studio kita ya. Di Podcorn, tapi ya ini podcast ini undangan pertama ya. Pertama dok ini. Aku baru diundang sekarang. Ya. Kita pilih yang muda. Di rumah sakit kita punya studio yang begini bagus ya, sebagai perempuan saya pikir luar biasa. Ya alhamdulillah bagus. Ini berkat teman-teman juga, Pak Direktur juga sangat mendukung kita untuk bisa terus menyiarkan, berbuat informasi yang baik. Betul. Untuk menyebarkan dengan Sobat Sehat semuanya. Iya, sesuai dengan visi misi rumah sakitnya. Betul sekali dok. Iya. Oke, Dr. Harnowo, ngomong-ngomong tentang profesi dokter ya. Ini sebelum masuk ke tema, saya pengen tahu sih, karena setiap orang kan punya cita-cita nih. Saya juga punya cita-cita, Dr. Harnowo juga punya cita-cita. Dulu Dr. Harnowo punya cita-cita entah menjadi dokter atau bukan. Saya perlu tahu nih dok, dulu cita-citanya jadi dokter atau bukan? Kalau memang sesuai cita-cita, kenapa Dr. Harnowo itu milih jadi dokter dan melanjutkan ke spesialis penyakit dalam? Iya, jujur ya. Ya. Sebenarnya saya dulu itu tidak bercita-cita jadi dokter. Iya dok. Iya betul. Apa dok cita-citanya? Saya waktu SMP, SMA itu saya menggemari fisika. Oh, malah fisika. Iya. Wah, cita-cita dulu saya pengen jadi ahli nuklir. Cita-cita anak muda ya. Nuklir engineer. Bukan. Oleh karena itu selepas SMA saya masuk di jurusan fisika. Loh, sempat masuk jurusan fisika? Iya. Di satu universitas. Iya. Iya. Fisika. Saya jalani 4 semester. Iya. Setelah masuk fisika murni. Iya. Saya bingung. Loh, ini terus ngapain nanti ya? Nah, waktu dulu kan ujian UMPTN itu 3 kesempatan kalau nggak salah ya. Iya. 3 kesempatan, 1, 2, 3. Kesempatan ketiga saya ambil, saya ikut tes lagi. Oh. Iya. Tes. Terus ya itu tadi saya alhamdulillah keterima di Fakultas Kedokteran. Iya. Di UNER. Iya. Tapi sebenarnya waktu kecil dulu saya ditinggal ibu saya waktu saya masih SMP ya, SMP kelas 1. SMP? Iya, karena suatu sakit. Iya. Pernah terbesit juga ya. Kayak ini saya kok seandainya saya jadi dokter saya bisa merawat ibu saya. Waktu saya kecil masuk SMP kelas 1 biasanya mau SMP itu. SMP kelas 1 mau naik SMP kelas 2 lah gitu ya. Itu dia. Tapi seiring dengan waktu itu tadi saya lebih senang ke pelajaran eksak ya. Eksak, fisika, matematika saya suka. Bahkan kalau pelajaran biologi saya harus menghafal saya sulit. Tapi ya itu tadi
setelah berjalan waktu ya mungkin cita-cita saya pertama itu yang terkabul gitu ya. Itu dia. Jadi saya sempat kuliah fisika dulu. Kuliah fisika. Luar biasa ini, Dok. Unik juga perjalanannya. Iya. Jadi Dr. Harnowo dulu sempat pernah terbesit ya berarti sebelumnya karena ibunya Dr. Harnowo waktu Dr. Harnowo masih SMP meninggal pernah punya harapan seandainya saya pinter dunia medis bisa menyelamatkan. Mungkin tujuan mulia itu yang akhirnya menjadikan jalan ke takdirnya jenengan sekarang. Kalau begitu. Luar biasa nih Dr. Harnowo sedikit menyampaikan sejarah pribadi bahwa arah ke dokter itu dipilihnya dengan seperti itu. Kemudian setelah jadi dokter umum ke spesialis penyakit dalam itu ada pertimbangan tertentu. Mungkin Dr. Harnowo milih itu kenapa gitu? Ya itu tadi karena sakit ibu saya. Yang nangani dulu dokter ahli penyakit dalam gitu. Kan? Karena ada sakit penyakit dalam. Sehingga mungkin ya itulah. Dan kalau keinginan lain dulu, yang lain kok enggak ya. Saya pengen sekolah di penyakit dalam. Penyakit dalam langsung sudah ada visi ke sana ya. Tidak pernah mencoba yang lain dulu. Enggak. Ya mungkin sudah jalannya seperti itu. Kira-kira. Baik Dok, tadi nyepil sedikit tentang masa lalu dari Dr. Harnowo. Kita ke tema Dok yang banyak berkembang saat ini. Kan ini musim hujan Dok. Pasien demam berdarah. Betul. Nah, betul. Kita awali dulu dari definisi Dok. Yang dimaksud demam berdarah itu apa? Supaya masyarakat ini nggak salah paham. Terkadang informasinya ini panas. Panasnya tinggi banget, ini demam berdarah. Langsung kadang kan tanpa diperiksakan ke dokter langsung disimpulkan sendiri. Atau sebaliknya, ini bukan demam berdarah, terlambat penanganan dan sebagainya. Itu karena mungkin belum paham Dok. Mungkin Dr. Harnowo bisa menjelaskan mengenai itu. Bagi Pak Bida. Jadi demam berdarah atau dengue hemorrhagic fever itu adalah suatu penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus dengue namanya. Virus virus dengue. Ini termasuk famili virus Flavidae. Dan virus dengue ini ada beberapa serotype. Atau kita biasanya kalau virus dengue itu disebutnya denvirus Denvirus. Jadi ada Den1, Den2, Den3, Den4 itu yang sekarang teridentifikasi. Itu dia. Dan penularan virus dengue ini melalui satu vektor perantara yaitu nyamuk. Jadi kenapa virus penyakit atau virus dengue itu bisa menular dari satu orang yang terinfeksi ke orang yang lain? Itu lewat namanya vektor ini. Vektor nyamuk ini. Jadi orang yang sakit digigit oleh nyamuk, namanya nyamuknya termasuk golongan Aedes aegypti itu kan pada saat nyamuk itu kan mengisap darahnya, darah yang dihisap darah pasiennya ini. Nah, darah yang mengandung virus ini dia siklus hidupnya ada di dalam nyamuk itu. Dan manakala nyamuk yang sudah mengisap darah orang sakit DB ini ini terus dia menggigit yang sehat, orang yang sehat. Inilah dari transfer dari virusnya dari nyamuk ke orang yang sehat dan berkembang masa inkubasi menjadikan orang yang baru digigit itu bisa terjangkit dengue virus. Itu dia. Jadi kira-kira secara umum gambaran penyakit dengue fever adalah seperti itu. Nah, dengue fever demam dengue. Kan orang belum begitu paham ini, beberapa masyarakat awam. Yang menjadi ciri-cirinya itu apa Dok? Dibandingkan dengan demam lainnya. Kan demam ada banyak nih. Yang bisa mudah diidentifikasi sebelum ke dokter atau sebelum ke IGD. Jadi spektrumnya penyakit dengue ini, dengue fever ini
mulai yang ringan sampai yang berat. Ya, ada. Yang kedua, karena ini penyakit infeksi, biasanya gejala awalnya adalah demam. Ya. Seperti flu-like syndrome. Ya. Jadi gejala awalnya seperti demam, seperti orang-orang yang punya sakit flu itu ya, bisa demam, nyeri otot, nyeri persendian, nyeri kepala, nanti kalau berat jadi mual-mual dan sebagainya. Itu dia, dan berkembang ya, bisa jadi ada bintik-bintik merah gitu kan. Ada kalau lebih berat lagi jadi mimisan, gusinya berdarah, atau bahkan kalau terjadi shock ya, terjadi hipotensi, tekanan darah bisa tidak teraba, orangnya bisa lemes, dan itu dia. Ada spektrum dari yang ringan tanpa gejala sampai dengan kondisi yang berat. Oleh karena itu, saya setuju bahwa pengenalan awal penyakit ini harus diketahui. Iya, apalagi kalau musim-musim saat sekarang, Pak Vida, Mas Vida. Sekarang kan musim hujan. Dok. Ya, dimana kalau banyak genangan, banyak tampungan-tampungan tanduran air, dimana ini potensi untuk berkembang biaknya nyamuk tadi sebagai vektor. Kalau nyamuknya vektornya banyak, kemungkinan untuk menularkan juga semakin banyak. Iya, oleh karena itu pengenalan awal penyakit ini memang harus dipahami oleh semuanya. Supaya tidak misalkan datang ke rumah sakit, ke dokter sudah dalam kondisi kritis. Nah, itu penanganan jadi lebih complicated, lebih rumit, dan kegawatan juga semakin berbahaya tentunya. Iya. Kebanyakan yang penanganannya terlambat ini kan juga sulit dalam penanganannya. Betul. Karena tidak tahu, ini dikira biasa. Tadi Dr. Hartono sempat spill sedikit ya, bahwa ada spektrumnya mulai dari yang tidak terlalu muncul gejala sampai dengan yang terparah. Itu seperti apa, Dok? Apakah ada jenis-jenis demam berdarahnya itu disebut apa gitu kan? Demam berdarah apa, Dok? Gitu, Dok. Jadi spektrumnya itu tadi banyak, tahapannya. Ada yang fase asimptomatik, atau penyakit demam tapi tidak tanpa gejala. Asimptomatik nggak menunjukkan gejala-gejala, tapi dalam tubuhnya bisa saja ada terinfeksi virus tanpa gejala. Kedua, masuk golongan demam tinggi. DB. Demam tinggi, DD. Ya. Jadi tanpa B loh ya. Setelah itu berikut artinya ada demam, ada gejala-gejala yang masuk ya. Yang kedua, tapi tanpa ada tanda-tanda pendarahan atau tanpa ada tanda-tanda kebocoran plasma. Yang kedua adalah itu tadi DBD. Itu ada perdarahan, Dok ya. Kalau DBD-nya demam berdarah tinggi, hemorrhagic fever, ya kan? Jadi di sini kata kuncinya sudah ada tanda-tanda perdarahan di sini. Tanda-tanda pesan. Nah, tanda-tanda pada DBD ini bisa dengan shock maupun tanpa shock. Kalau yang berat kan shock ini. Ya. Shock itu apa ya, gangguan sirkulasinya sudah tidak bagus. Kayak tekanan darah, nadinya cepat, itu dia. Dan yang terakhir adalah namanya expand dengue syndrome. Masih ada yang lebih atas lagi? Itu artinya bahwa DB yang saking beratnya gangguan sirkulasi menyebabkan gangguan di organ-organ lain. Di otak. Otak juga, Dok? Iya, bisa terjadi tidak sadar encephalopati tinggi, gitu bisa. Ada gangguan di ginjal, bisa. Itu spektrum yang terberat menurut saya. Kalau yang sudah dikatakan ada perdarahan, demam berdarah, itu kan ciri-cirinya biasanya nampak, Dok ya. Termasuk yang mimisan itu apa? Termasuk sudah perdarahan atau belum itu? Iya, mimisan itu sudah termasuk perdarahan spontan. Bahkan ada namanya uji tourniquet. Uji tourniquet. Yang dengan infus, dengan manset, dengan tensi itu ditahan, keluar bintik-bintik, itu sudah dianggap perdarahan. Tapi dengan uji. Tapi kalau sudah mimisan, gusi berdarah, gitu kan, itu sudah tampak perdarahan spontan, termasuk bintik-bintik ini. Keluar sendiri. Keluar sendiri tanpa diprovokasi. Itu sudah jelas, sudah. Itu biasanya berarti sudah lebih dari 1 minggu, Dok ya itu ya. Jadi gini, itu masuk perjalanan sakitnya. Ya, jadi perjalanan sakit
dengue fever atau DBD sekalipun, itu satu memasuki masa febris. Masa febris. Masa demam. Masa demam. Kedua, masa kritis. Yang ketiga, masa pemulihan, masa konvalesen. Biasanya masa demam febris itu hari 1 sampai hari ke-3 ke-4. Oh, iya. Muncul demam tinggi, gitu kan. Ya itu tadi gejala-gejala nyeri otot, nyeri sendi, terus nyeri kepala, rasanya nyeri di belakang bola mata itu nyeri, gitu. Itu fase-fase ini. Pada fase inilah jumlah virus dengue di dalam darah itu tinggi-tingginya, gitu, mencapai tingginya. Gitu ya. Yang kedua masa kritis. Masa kritis yang harus diwaspadai, masa kritis hari ke-4, hari ke-5 sampai hari ke-6, 7. 4, 5, 6, 7. Ya, jadi tadi masa febris kan sampai 3 hari. Iya. 3 hari. Setelah hari ke-4 sampai hari ke-5, ke-6 atau ke-7 itu masa kritis. Kritis itu maksudnya begini, biasanya masa kritis ditandai dengan demamnya turun. Malah turun kalau. Malah turun. Tetapi justru turunnya demam harus diwaspadai. Gitu ya. Oh. Kalau orang dewasa bisa merasakan enak atau tidak enak. Iya. Misalkan demamnya turun, enak, badannya jadi lebih seger, enak, sehat, itu tanda perbaikan. Tapi kalau tidak demamnya turun, tapi kok ngelentuk, ya bahasa Jawanya apa yang ngelentuk? Ya lemah gitu ya. Lemes gitu kan. Itu dia, lemes kok, apa ya, nadinya apa jadi tekanan darahnya turun, nggak fit lah badannya dingin gitu kan. Justru yang harus diwaspadai. Justru itu harus masuk masa kritis, tanda-tanda itu tadi shock itu tadi. Ada shock, ya. Nah, terus setelah hari 7, hari 8 itu masa konvalesen, masa pemulihan. Ya, pemulihan. Itu kira-kira tahapannya tadi. Makanya ada namanya pelana kuda itu kan itu. Pelana kuda, ya. Panas, turun, nanti panas lagi. Naik lagi. Ya itu dia. Nah, kalau orang dewasa kan bisa merasakan. Biasanya seperti itu. Jadi sobat sehat, ini tadi informasi penting. Tapi masalahnya kalau anak nggak bisa mengeluh. Makanya kalau mungkin clue-nya ya, kalau anak dilihat pada saat masa kritis itu anaknya aktivitasnya gimana? Iya. Aktif bermain atau di tempat tidur atau malas ya. Itu yang harus waspada ya. Kira-kira. Setelah 3 hari masuk hari ke-4, 5, 6 kok lemas, dingin tapi kok nggak aktif. Itu harus waspada. Harus hati-hati. Harus dicermati ya. Gini Dok, terkadang itu ada yang beberapa dokter atau IGD itu menyarankan kalau anak demam itu diperiksanya itu jangan hari pertama demam, hari ketiga. Itu apa benar seperti itu? Tujuannya supaya apa ada hubungannya juga dengan untuk mengidentifikasi dengue fever itu. Jadi untuk pemeriksaan sekarang namanya pemeriksaan laboratorium sekarang sudah canggih. Ya. Canggih artinya bisa deteksi lebih awal untuk adanya virus dengue. Oh iya. Ya. Jadi untuk pemeriksaan ini saya sampaikan tadi bahwa pada hari pertama, hari kedua fase demam itu kan virusnya masih tinggi-tingginya. Iya. Nah, itulah kesempatan untuk memeriksakan virus dan protein virusnya. Iya. Itu. Ada namanya sekarang pemeriksaan NS1 gitu ya. NS1. Iya. Itu protein 1. Artinya bahwa protein itu bisa dideteksi pada hari pertama panas. Oh, iya. Kalau itu karena dengue bisa dilihat dari itu. Itu sampai dengan puncaknya adalah hari ketiga, hari keempat. Ya, NS1 bisa. NS1 itu ya. Iya. NS1. Artinya rumah sakit berarti bisa untuk mendeteksi lebih dini ya untuk itu ya. Bisa. Oleh karena itu kalau misalkan kewaspadaan, misalkan ada anggota keluarga yang demam kayak gejala-gejala tadi yang kita sebutkan, ada kecurigaan dengue, apalagi tinggal di suatu lingkungan yang sudah terbukti ada pasien yang dirawat oleh karena dengue, harus waspada. Harus waspada. Iya. Itu dia. Itu bisa diperiksakan dengan NS1. NS1. Ya.
Nanti tahap berikutnya kalau pada fase kritis tadi setelah hari keempat, hari kelima, antibodinya, imunoglobulinnya yang dicek, namanya IgG, IgM. Jadi pilihan pemeriksaan mana yang tepat untuk mendeteksi virus dengue ini tergantung juga saat kapan pasien itu ditemukan. Oleh karena itu, kalau kami di penyakit dalam Abida, pasti dalam proses memeriksa pasien, menegakkan diagnosis kan banyak tanya. Ya, banyak tanya. Betul, ya tanya-tanya. Karena itu berarti namanya anamnesis. Anamnesis itu histori riwayat perjalanan sakit itu gimana. Kadang-kadang kita sulit menentukan ini saja nih onsetnya atau mulai panasnya kapan kita nggak tahu. Padahal kalau dengue itu penting untuk banget, menghitung fasenya perjalanan sakit sekarang itu pada hari keberapa. Pada fase demam itu tadi atau fase kritis atau konvalesen. Gitu. Itu pentingnya di penting situ. Banget, Dok. Makanya dokter penyakit dalam takonnya masih banyak. Takonnya masih banyak itu detail. Itu histeri artinya penting riwayat perjalanan sakit itu penting. Gitu. Kadang-kadang yang dianggap panas itu kan pada saat parah-parahnya panas gitu. Banget. Tapi badan greges, linu-linu itu nggak dihitung, padahal itu sudah mulai onsetnya di situ sudah kelihatan. Karena menentukan panas ini penting untuk sampai hari ini perjalanan sakit ini kapan? Sehingga pemeriksaan yang tepat untuk pasien ini apa? NS1K atau IgG, IgM anti dengue. Nah, itu dia tergantung perjalanan ini. Gitu dia. Ini informasi ini saya rasa penting banget, Dok, buat masyarakat. Karena begini, Dok. Memang masyarakat kita ini terkadang ada yang belum bisa mengidentifikasi yang dimaksud dengan mulainya kapan. Rasa greges, linu-linu itu sudah mulai. Ini bagi sobat sehat semua itu penting. Jadi dokter itu banyak tanya, tujuannya adalah untuk memberikan diagnosa yang tepat dan terapi yang sesuai. Jadi benar-benar sesuai dengan apa yang dirasakan sehingga tidak salah nih dalam melakukan diagnosa dan terapi. Begitu ya, Dok ya? Betul. Jadi ya itu tadi dalam proses menegakkan diagnosa kalau kita penyakit dalam ada pemeriksaan anamnesis itu lihat riwayat sakitnya, ada pemeriksaan fisik kita periksa pasiennya, ada pemeriksaan penunjang, apa periksa darah, apa ronsen, apa itu dia dalam suatu rangkaian untuk menegakkan diagnosa yang benar. Kalau menurut saya selain itu Mas Wida, satu hal yang penting sekali harus diketahui oleh sahabat sehat semua. Itu tadi anamnesis pertanyaan mengenai epidemiologisnya. Misalkan apakah tinggal di daerah yang sekarang lagi banyak yang terkena DB, ataukah habis bepergian ke tempat yang itulah yang harus diperhatikan betul. Misalkan, loh, tetangga saya sekarang nggak ada, tapi habis bepergian di daerah sana, kebetulan kasus DB-nya melonjak. Itu dia. Nah, itu kan mobilitas penduduk ya. Habis bepergian dari mana itu salah satu hal yang bisa mempercepat penyebaran gitu sih ya. Itu dia. Itu yang harus diwaspadai. Apalagi ya habis bepergian kemana-mana kok demam ya nggak enak, greges dan sebagainya. Apalagi sekali lagi sekarang pada musim penghujan ini harus waspada karena itu tadi vektornya nyamuknya sedang banyak-banyaknya. Betul. Iya. Dok, ini ibu-ibu itu kan biasanya sama anaknya itu khawatir. Ini kena DB enggak apalagi musim hujan kayak gini. Kan terkadang demam itu ada yang ada ingusnya, kalau anak kecil ya. Ada yang enggak keluar ingusnya. Apakah virus dengue itu punya ciri-ciri tertentu yang membedakan dengan flu biasa? Kalau flu biasa rata-rata kan keluar ingus, atau virus dengue itu juga bisa menyebabkan keluar ingus dan sebagainya. Gimana itu, Dok? Enggak secara spesifik enggak. Yang saya maksudkan tadi saya keterangan flu-like symptom, flu-like syndrome itu seperti sindromnya orang kena flu, tapi enggak keluar ingusnya gitu. Orang kalau jenengan pas flu pilek itu kan badan yang greges, demam,
ototnya nyeri-nyeri, sendinya nggak enak, ya itu dia. Gitu. Tapi kalau secara spesifik untuk DG tidak berhubungan dengan ingus. Dia tidak merangsang sekresi kelenjar ingus, enggak. Enggak ya. Enggak. Tapi bisa nggak dua-duanya kayak gitu? Kena flu biasa, ya, influenza, ya, tapi dia juga kena dengue virus. Tuh, sangat mungkin. Sangat mungkin ya. Iya. Jadi nggak bisa menyimpulkan sendiri ya, tetap harus dibawa namanya ke dokter. koinsiden, jadi kejadian yang bersamaan. Ya. Ya bisa saja, misalkan pasien dengue fever, Ya. kebetulan ada kena tifoid, ya ada bisa saja. Atau dengan penyakit yang lain yang sama-sama menunjukkan gejala demam, Ya. menunjukkan gejala nyeri otot, nyeri sendi tadi bisa saja. Apalagi flu yang mudah menular dari satu orang ke orang lain. Sangat bisa ya Dok ya. Mungkin banget. Jadi nggak bisa orang tua itu pede, ini kayaknya nggak apa-apa ini keluar ingusnya nih. Tapi sudah 3 hari panasnya naik, kemudian 4 hari panasnya turun. Itu tadi harus dipelajari Dok ya. Iya. Pelana kuda itu tadi hari keempat turun. Rata-rata kan ketahuan setelah hari keempat karena turun, ya, tapi betul, lemas betul, itu Dok ya. Betul. Ya rata-rata biasanya datang itu setelah betul hari ketiga, hari keempat. Iya. Itu ya. Terus repotnya pada kasus pasien penyakit dengue fever ini, demam dengue atau DHF ini, pada hari ketiga 4 tuh demamnya turun. Iya. Oh, gak usah rumah sakit, nggak sakit adem gitu kan. Sudah dingin gitu kan. Padahal memasuki masa kritis ini tadi. Iya. Itu yang harus jadi perhatian. Oleh karena hal yang saya sampaikan tadi, Mas Bida. Apakah turunnya demam ini dibarengi atau diikuti dengan kondisi yang membaik? Anaknya jadi lincah, bermain, aktif. Terus kalau orang dewasa badannya jadi seger dan sebagainya, ataukah justru demamnya turun, tapi anaknya berbaring aja di tempat tidur, lemes, kurang aktivitas. Ngelentuk. Iya. Iya. Atau kalau orang dewasa ya gitu, terus gak demam tapi kok males ya, kok ini ya, tambahan misalkan terus ada bintik-bintik hitam, itu tanda-tanda sudah ada perdarahan spontan di situ sebenarnya. Iya. Itu harus waspada. Ya. Makanya itu kembalinya pada kasus ini untuk mencegah kegawatan yang lebih lanjut, penemuan awal ini harus kewaspadaan awalnya ini juga harus betul-betul kita perhatikan. Kalau orang Jawa itu niteni Dok ya. Orang tua kalau anaknya sakit kan harus niteni kapan mulainya. Sementara anak itu kadang nggak sambat Dok ya. Iya. Nggak sambat, badannya lemes tapi nggak bilang karena belum paham. Iya. Itu yang bikin susah nih untuk mengidentifikasi. Betul. Kalau anak-anak mungkin kesulitannya di situ, karena pada anak-anak kan jarang mengeluhnya. Tapi kalau misalkan baby pada dia digendong, anaknya masih itu kan biasanya kan di pegang kepalanya. Nah ini kalau misalkan ada perubahan suhu putra-putranya mesti harus jadi perhatian, gitu kan. Karena nggak bisa mengeluh biasanya. Iya betul. Tapi untuk anak, dokter anak. Iya, kalau dokter anak. Penyakit dalam yang dewasa. Iya. Dewasa lebih enak tadi sobat saya sudah, kalau yang menyimak tadi paham bahwa hari keempat badan tetap lemas, dingin tapi badan tetap lemas, itu patut diwaspadai dan harus dibawa ke rumah sakit atau dokter terdekat. Dok, mengenai tata laksana untuk menterapi atau menangani pasien DB itu gimana? Tadi ada DBD sama demam dengue. Demam dengue itu gimana Dok? Tentunya untuk tata laksananya ini tergantung tingkatan keparahan sakitnya tentunya. Iya. Kalau sakitnya ringan gitu ya, yang gejalanya ya bergejala tetapi kondisinya baik ya, misalkan periksa trombosit dan sebagainya masih baik, tidak ada tanda-tanda perdarahan spontan, tidak ada tanda-tanda shock. Kalau tahu kondisi yang seperti ini bisa rawat di rumah tentunya. Bisa rawat di rumah ya. Tidak semua pasien dengue fever atau DBD harus opname ya. Enggak, tergantung kondisinya. Kalau kondisinya bisa di rumah. Apa yang harus dilakukan di rumah? Ya kan? Penting. Kalau misalkan asupan makanan cukup, minum yang cukup. Minum ya. Nah, minum ini
sebaiknya tidak hanya air putih, tapi yang mengandung karbohidrat, gula dan elektrolit. Gula dan elektrolit. Ya, misalkan cairan isotonik itu jus buah itu lebih bagus. Jus buah jus buah. Tidak hanya air putih, air mineral saja enggak, tapi ada yang kandungan gula, ada tambahan elektrolitnya. Itu harus terjaga. Itu yang kondisi ringan. Ya, kalau yang kondisi menengah dan berat gimana, Dok? Ya, tentunya kalau kondisi menengah berat, ya kan, itu kan harus dirawat di rumah sakit. Ya tentunya dengan penambahan cairan lewat infus pastinya ada. Ya, penambahan obat-obatan dan nutrisi yang cukup tentunya, dan terlebih dari itu adalah dengan pengawasan tentunya. Dalam perjalanan ini kita awasi. Ya. Dan biasanya kita lakukan juga pemantauan trombositnya itu tergantung berat ringannya juga. Ada yang cukup tiap 24 jam. Ya. Ada yang periksa trombosit kita lebih ketatkan tiap 12 jam. Tapi kalau trombositnya rendah kira-kira sekitar 20.000 ke bawah ya kita bisa tiap 6 jam kita pantau Pak kita. Iya. Untuk menjaga itu tadi terjadinya kegawatan lebih lanjut dalam kasus-kasus ini. Ya. Tadi Dr. Arnowo kan sempat bicara mengenai nutrisi dan jus buah. Kan yang banyak di masyarakat itu kalau DB minum jus jambu, apa benar itu bisa membantu, atau semua jus buah atau bahkan ada jus lain selain jus jambu yang bagus gitu? Dok, mungkin bisa diinformasikan. Intinya semua jus buah boleh. Oh gitu ya? Iya. Dan untuk jus jambu satu mudah didapat. Iya. Ya karena lingkungan kita banyak jambu. Iya betul sih. Iya, itu tidak terlalu sulit. Iya. Jadi kalau jus buah naga misalnya gitu, kan kalau musiman nyarinya juga. Ya, gitu. Tapi boleh berarti ya seluruh jenis buah itu boleh, bagus ya? Jus buah. Karena pada umumnya buah itu kandungan elektrolitnya cukup. Sama. Ada di situ ada selain vitamin air juga ada elektrolit, misalkan ada kalium, ada di dalamnya gitu. Intinya bahwa menjaga cairan itu penting, ya. Asupan minum cukup ditambah misalkan dengan jus itu tadi, buah. Gitu ya. Iya. Saya penasaran, Dok. Dulu itu zaman saya masih kecil itu sering kalau musim hujan ada fogging, Dok. Iya. Ya. Sekarang saya rasa kok agak lebih jarang. Apa benar fogging itu bisa membantu mengurangi penularan demam berdarah atau gimana? Menurut dokter gimana? Jadi fogging itu intinya adalah untuk memberantas nyamuk dewasa. Iya. Itu bagian, itu hanya salah satu bagian untuk mengurangi rantai penularannya, siklusnya. Tapi ingat, fogging itu hanya membunuh nyamuk dewasa. Yang sudah berterbangan itu. Yang berterbangan. Ya, yang berupa telur, berupa jentik. Dalam waktu beberapa hari kemudian akan tumbuh jadi nyamuk lagi. Iya. Ya, tapi untuk polisi misalkan fogging pada kasus-kasus wabah dan sebagainya harus diturunkan segera, misalkan itu betul. Tapi kebijakan fogging dan sebagainya kan ada di dinas kesehatan. Dinas, ya, betul. Iya, betul. Itu pertanyaan bagus. Jadi fogging itu kan bukan kalau ada demam berdarah langsung di fogging gitu, enggak saya pikir. Enggak gitu ya. Iya. Ada parameter tertentu yang kira-kira harus kapan harus di fogging gitu ya. Itu dia. Dan menurut saya memberantas nyamuknya itu yang penting. Artinya fogging itu salah satu bagian untuk memberantas nyamuk, terutama nyamuk dewasa. Lah jentiknya. Iya. Gitu kan. Betul. Telurnya. Oleh karena itu tadi apa dulu istilah 3M ya, Dok ya. Ya, 3M. Menguras, menutup dan mengubur. Ya, atau menguras apa? Kalau misalkan sekarang musim hujan, saya pikir kita diskusi kita di awal kan musim hujan ini banyak kubangan air. Nah, kalau misal ada kaleng bekas, botol air mineral bekas yang ada yang bisa nampung air hujan itu ya. Dibuang airnya. Bahkan dikubur ya. Iya, itu dia. Artinya potensi-potensi yang punya sebagai potensi untuk tempat perindukan nyamuk jentik ya. Peranakan. Berkembang biaknya nyamuk itu harus dibersihkan. Baik. Okay. Justru itu upaya yang lebih bagus dari sekedar fogging kira-kira. Baik. Iya, karena dia memberantas dari nyamuk dari
dalam bentuk telur, dalam bentuk larva, dalam bentuk ini yang semua faktor siklus hidupnya diputus ya. Iya, justru sebelum jadi nyamuk pun sudah itu terbaik ya. 3M-nya itu di situ. Baik Dok, ini tadi kita sudah ngobrol banyak mengenai demam berdarah. Mungkin terakhir Dr. Harno bisa menyampaikan tips sehat terkait demam berdarah ini sekaligus kita closing. Monggo Dok yang bisa disampaikan ke sobat sehat semuanya. Iya, jadi begini sobat sehat semua. Saat sekarang kita berada pada musim hujan, di mana curah hujan sudah mulai tinggi, potensi-potensi untuk timbulnya kubangan, timbulnya tempat-tempat tandon air itu semakin banyak. Karena ini harus diwaspadai karena ini bisa menjadi tempat berkembangnya nyamuk tadi Aedes aegypti yang sebagai vektor itu perantara gitu, perantara penularan. Kalau misal tidak ada nyamuk, ya tidak akan misalkan kita berdekatan, kita tidur bersebelahan misalkan nggak nular karena nggak ada vektornya. Oleh karena itu hal-hal yang terkait itu tadi mestinya harus kita galakkan 3M itu tadi. 3M. Sebagai itu upaya yang menurut saya terbaik. Mudah dilaksanakan, ya kan? Simple, sederhana dan murah. Betul. Yang mahal adalah kira-kira keinginannya ada apa enggak itu yang jadi menjadikan mahal itu. Kalau kita kalau kita orang Jawa bilang tengen apa tengen. Iya, misalkan ada alih terbuka kita gini. Betul. Justru dengan meluangkan waktu seperti itu kita bisa melindungi keluarga kita, anak kita, saudara-saudara dari penyakit dan masyarakat sekitar. Iya, masyarakat sekitar kita dengan dari DB ini. Enggak usah sampai ke rumah sakit. DB-nya nggak akan terjadi. Ingat bahwa nyamuk itu punya jarak terbang. Yang bisa menular jarak terbang nyamuk itu menurut penelitiannya sampai 100 meter, 120 meter radius terbang nyamuk itu. Artinya sebenarnya lingkungan RT RW tidak hanya misalkan begini, satu keluarga kita sudah aware, sudah memperdulikan ya. Tapi kalau tetangga sebelah, tetangga 12, tetangga 13 kalau masih belum ya sama saja karena nyamuk itu akan terbang sampai kira-kira 100 meter. Betul. Makanya kami dalam mendiagnosa atau melacak pasien dengan kecurigaan demam itu, Bu, tetangga sebelah yang dirawat di rumah sakit enggak karena demam. Iya, atau sebelah ada enggak? Karena itu tadi nyamuk ini jarak terbangnya sekitar RT/RW. Iya, betul. Untuk yang anak-anaknya bunda-bunda ini sudah flu, demam itu gimana Dok? Tipsnya gimana Dok? Iya, semisal ada keluarga putranya yang demam sampai 3 hari demamnya nggak turun-turun, sebaiknya dibawa ke nakes, bisa ke vaskes ya. Betul, ke vaskes, ke Bu Bidan, ke Pak Mantri, ke Pak Dokter terdekat untuk mendapat pemeriksaan. Ya, jangan sampai nanti ternyata dianggap panas biasa, ternyata DB. Datang ke rumah sakit sudah kondisi yang tadi kritis, jadi berbahaya. Penanganannya lebih complicated, lebih kompleks kira-kira. Itu Pak. Terima kasih Dokter. Sama-sama. Terima kasih sudah diundang ini. Di penghujung acara, terima kasih. Les, terima kasih. Ya. Oke, salam sehat.